Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Surya Agustian dan di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi network server Linux menggunakan SSH, lalu akan membuat user user 1 dan user 2 dan nantinya akan membuat file dan folder dan kemudian file itu dirubah kepemilikan dan hak aksesnya. Lalu yang terakhir mengcopy file tersebut ke user 1 ke user 2. Nah, di sini saya sudah menginstal server Linux dengan nama server UTSSO dan username UTS npm. Di sini npm saya 21098. Ya, di sini UTSSO login, username-nya UTS. Sebentar. UTS 21098 dan masukkan passwordnya. Ini besarin dulu. Ini sudah masuk ke UTS 21098 dan kemudian mengkonfigurasi network agar server tersebut terhubung ke internet, ya, dengan melakukan sudo nano etc netplan installer config. Nah, sebelum itu pada VirtualBox-nya di tools setting di network kita tambahkan host only network-nya virtual host ini. Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1 dan di NAT network-nya juga saya membuat 192.168.0.0. Jangan lupa di host only-nya ini enable DHCP-nya dimatiin. Nah, kemudian di settingan servernya pada network kita tambahkan di sini NAT network nyalakan dan adapter 2-nya juga dinyalakan. Yang adapter pertama saya menggunakan NAT network yang tadi dan yang kedua host only yang tadi. Kita kembali lagi ke mesinnya. Lalu kita ketikkan sudo nano/etc netplan 00 strip installer strip config.yml. Masukkan passwordnya. Nah, di sini masukkan persis seperti ini. Dengan address saya menggunakan 168.0.30 untuk ENP0S3 dan masukkan juga name servers, addressnya, dan ENP0S8-nya saya masukkan IP 10.10.10.30. Nah, jika sudah diganti seperti ini, jangan lupa DHCP 4-nya false ya. Lalu Ctrl O untuk write, enter, lalu Ctrl X untuk exit. Nah, untuk mengapply-nya, kita beri command sudo netplan apply. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita cek dulu IP-nya, IP A. Nah, di sini sudah berubah ya. IP-nya sudah menjadi 168.030 dan 10.30. Kita coba ping 888. Ya, sudah terhubung ke internet. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke CMD. Kita ketikkan SSH, username-nya tadi username-nya UTS 21098 @10.10.10.30. Sini yes. Masukkan passwordnya. Nah, sudah bisa ya menggunakan login menggunakan SSH dari CMD.
Nah, selanjutnya saya akan membuat dua buah user baru dengan nama user 1 dan user 2. Dengan ketikan sudo add user 1. Password for UTS 2. Oh, ini password yang awal tadi. Dan ini password untuk user satunya. Saya masukkan user 1 aja sebagai passwordnya. Kita samakan. Nah, ini kita skip aja, enter aja. Yes. Lalu selanjutnya nambahkan user 2, sudo add user 2. Password saya samakan saja dengan username-nya user 2. Ini kita skip. Yes. Nah, kita coba cek di sini, ya sudah masuk usernya user 1, user 2. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat file dan folder. Saya akan membuat file dan folder pada user 1. Kita masuk dulu ke user satunya. su user 1. Passwordnya sama tadi, user 1. Kita clear dulu aja. Kita buat foldernya dulu. mkdir folder 1. Kita cek. Nah, sudah masuk. Dan kita membuat file 1 dengan touch file 1.txt. Nah, sudah. Kemudian ubah kepemilikan file dan folder di user 1 menjadi milik user 2. Nah, di sini sebenarnya nggak bisa ya langsung pakai sudo karena belum punya hak untuk melakukan sudo di user 1. Misal sudo chown user 2 folder 1. Passwordnya user 1 juga. Nah, ini ya. Jadi user 1 itu belum bisa mengakses sudoers. Jadi yang dapat kita lakukan yaitu memberi privilege atau menjadikan dia admin untuk mempunyai hak, punya hak untuk menjalankan komen tersebut. Dengan cara kita bikin akun rootnya dulu. Sudo password for user 1. Sebentar. Sudo password. Oh, nggak bisa ya dari sini. Coba dipakai yang tadi deh, UTS 21098. Sudo passwd root. Oh, kok masih di ini? Kita pindah dulu ke coba masuk ke UTS yang tadi dulu. Kemudian kita coba membuat profile super usernya, rootnya. Kalau nggak bisa nanti kita coba pakai mesin utamanya. Aduh, hilang. Sudo passwd root. Oh iya, berarti harus pakai ini ya yang 2198 ini.
new password, kita masukkan password baru. Nah, di sini kita sudah membuat profile rootnya, kita masuk saja ke sini, su. Nah, kita sudah masuk ke akun rootnya. Kita ketikkan sudo nano /etc /sudoers. Sebentar, sudo nano etc sudoers. Nah, kalau sudah masuk sini, kita ke bawah ke ini privilege, root privilege, aku tekan comment. Nah, ini ya yang sudo ini. Nah, di sudo ini kita tambahkan user 1 dan user 2. Ya, kita sekalian aja nambahin yang UTS tadi 21098 all, ini samain sama yang atas aja, 2 all tutup kurung all, dan user 1 all sama dengan, samain aja ini dengan yang atas, dan user 2. Cek dulu sebentar, ada yang kurang di sini. Sini all-nya belum. Oh, oke, sudah semua. Kita tekan Ctrl O, lalu Enter, dan Ctrl X. Di sini kita clear dulu. Kita exit. Kita kembali ke user 1. Aduh, salah masukin passwordnya. User 1, passwordnya sama tadi ya, user 1 juga. Nah, clear lagi. Coba kita sudo cownnya chown user 2 folder 1. Nah, ini udah bisa ya. Lalu kita yang filenya, file satunya sudo chown user 2 file 1.txt. Nah, coba kita cek pakai ls strip l. Nah, ini udah ada ya user 2-nya. Lalu kita ubah hak akses file sama foldernya itu di user 1 jadi 755. Nah, kita pakai command, ini kita clear dulu aja. Sudo chmod 755 folder 1. Lalu yang filenya sama, cuma kita bedain aja, ini file 1.txt. Nah, terus kita coba cek. Ya sudah ya. Lalu kita login ke user 2 dan nanti copy file dari user 1 ke home user 2. Kita masuk dulu ke user 2-nya. Passwordnya tadi user 2 juga. Coba cek di sini masih belum ada. Kita sudo cp, ini mengcopy ya. Kita mengcopy foldernya dulu aja. Home user 1 folder 1 slash home slash user 2. Masukkan passwordnya. Ya, sudah tercopy ya ke dalam home user 2. Lalu kita akan copy filenya. Sudo cp r home dari user 1 file 1 txt
home user 2. Nah, ini sudah berhasil ya. Ya, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.